Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Trianggono dengan NIM 14124.081. Ingin mempresentasikan studi kasus pada hari ini. Dosennya teh. Oh, Studi kasusnya yaitu Arfa, seorang pengusaha tambang berumur 25 tahun, memiliki dana sebesar 500 juta rupiah untuk membeli sebuah alat. Namun ia memiliki dua alternatif yang dia ketahui, yakni Bitcoin dan XAU Machine. Yang pertama, alternatif A atau Bitcoin, biaya awalnya sebesar 200 juta dengan arus kas tahunan 40 juta per tahun. Dan yang kedua, alternatif B atau XAU Machine dengan biaya awal 250 juta per tahun dengan arus kas 50 juta per tahun. Dengan catatan Arfa ingin berinvestasi selama 10 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Perintahnya menentukan mesin mana yang lebih layak dipilih secara finansial dengan membandingkan NPV, payback period, diskon, dan non-diskon, dan uji sensitivitas suku bunga, yaitu dengan penentuan 8%, 10% atau 12%. Kita langsung ke gimana Mas? kita langsung ke datanya dulu ya, dengan keterangan kita punya alternatif A dan B dengan investasi awal untuk alternatif A 200 juta dan alternatif B 250 juta dengan umur desain tahun 10 tahun semuanya sama dengan nilai sisa alternatif A 15 juta dan alternatif B 20 juta dan arus kasnya seperti tadi 40 juta untuk alternatif A dan 50 juta untuk alternatif B. Untuk suku bunga dasar sama 10%. Kita langsung ke NPV. Dengan menghitung NPV, ini rumusnya cukup simpel aja. Dengan NPV sama dengan suku bunga penjumlahan tahun pertama hingga tahun ke-10. Nah, habis itu dikurangi dengan investasi awal. Sama dengan ini, dengan nilai 45.782.684. Untuk alternatif B sama seperti alternatif A dengan menghitung suku bunga dikali arus kas tahun pertama sampai tahun ke-10 dalam kurung dikurangi investasi awal dengan jumlah hasil perhitungannya 57.228.355 rupiah. Untuk payback period hmm, kita mulai dari alternatif A. Di sini tahun 0 ini investasi awal ya, bukan investasi akhir. Kita mulai dari arus gas 200 juta dengan arus kumulatif atau arus yang keluar. Nah, di sini kan harus keluar nih investasi awal. Pada tahun pertama dia mendapatkan 40 juta. Hasilnya ini dikurangi al- investasi awal dikurangi arus gas pada tahun pertama. Hasilnya 160 juta. Sama seperti di bawahnya. Untuk payback period kita cukup simpel soalnya di sini langsung kelihatan di tahun keempat dan tahun 5. Tahun keempat memberi arus kumulatif dengan minus 40 juta. Nah, di tahun kelima mendapatkan 40 juta. Alhasil payback period berada di tahun kelima atau titik impasnya di tahun kelima. Sama seperti alternatif B juga dengan investasi awal 250 juta sebagai outputnya dengan arus kas 50 juta. Ini sama juga seperti alternatif A dengan payback period 5 tahun. Karena apa?
Terdapat arus kumulatif dengan minus 50 juta di tahun keempat dan di tahun kelima. Terdapat arus kas yang sama juga sebesar 50 juta. Alhasil titik impas atau BEP-nya di tahun kelima. Diskon payback period. Nah, di sini rumusnya seperti ini. A, A67 atau kita mencari pendekatan yang mau BEP atau mendekati untung. Seperti di tahun ketujuh ini, nah ini kan tinggal sedikit mendapat arus kas 40 juta, CV PV-nya sehingga menjadi 13 juta. Ini kan balance minusnya dapat dapat yang ini alhasil dikurangi sama dengan ini sebesar 13 juta 339.747 rupiah. Kurang lebih seperti inilah. A67 kan ini di antara ini. Nah, tahun ke-8 situ D67 itu sebagai ini nilai ini dibagi dengan bawahnya sama dengan 30 30 juta. Alhasil dengan diskon payback period tertempuh 7 tahun 21 7 7,21 tahun. Alternatif B sama hasilnya dimulai dari yang minus dulu di sini 7. Nah, ini kan minus 6.579.059 rupiah. Habis itu dengan diskon 10% sama. Nah, di sini A80 yang ini 0,1 ditambah D80 yang ini D80 bagi yang ini yang 37 hasil 7,21 juga atau 7,21 tahun. Dah, kita ke data perhitungan. Nah, langsung ke data perhitungan. Net present value dengan NPV dengan suku bunga 10%. Ini sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita menganalisis uji sensitivitas NPV. Jika suku bunga 8%, 10%, dan 12%. Ini rumusnya kan PV sama dengan E18 itu yang ya suku bunga ini kan ditambah B3. B3 kan yang ini yang umur mesin dengan 10 tahun dikurangi B5. Ya, cok. Ini nggak bingung rumusnya dewe. Simplifikasi. Heeh. Jangan nggak ada piro. Kan evaluasi. Itu sih biru gua loh. Nah, tuh yo. Terus gak sih gitu. Wis jelas lah. Jadi, jadi seisi. Hmm, salah dong ini.
Iya bener ah. Iya, Itu sih apa? iya sensitivitas. Kok ini gitu. Iya, Coba anu enterin coba. gimana nih? Hmm. Bagus loh. Enggak jelas nol lo. Iya, tiga Yang komurumin. pakai Jadi AI kayak aja. iya, 10, 5. Ya ngomongnya ya 10% itu mau dikurangi itu mau. Dikurangi. 10% dikali. 40 itu. Hmm. Ini ditambah beda. Beda kan bedanya. Bisa cuki mai. Gimana pun. Iya. Oh, masuk. Nah, kita mulai dari keterangan data perhitungan untuk uji sensitivitas NPV. Maaf, tadi ada sedikit lagging dari sinyal, jadi kita langsung ulangi saja. Untuk alternatif A, kan dengan rumus E18 yaitu bunganya 8% kan. Nah, untuk ketiga adalah umur mesin, berarti suku bunga dikali umur mesin di, dikali B5 atau arus kas bersih per tahun. Dalam kurung ditambah investasi awal sebesar 200 juta. Nah, hasil mendapatkan nilai 68.403.255 rupiah. Untuk yang B sama seperti tadi dengan hasil 85.504.069 rupiah. Untuk 10% sama kayak ini, soalnya kita mengambil 10% juga. Untuk yang 12% dengan NBV dengan 26.008.921 rupiah untuk alternatif A, dan untuk alternatif B mendapatkan 32.511.151 rupiah. Nah, kesimpulan analisis investasi terdapat NBV-A dan NBV-B ya kurang lebih sama seperti tadi. Ini kesimpulannya dari data yang saya buat ini, saya akan menyimpulkan memilih untuk memilih alternatif B atau in- beli XAO machine karena NPV-nya cukup besar daripada NPVA. Meskipun payback period, diskon payback periodnya sama, namun kita mengambil keuntungan yang besar saja, yaitu NPV-B atau membeli XAO machine. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sedikit sinyal tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Ya aduh. Itu mantap tuh. Duh, sing sing kianku sing lang. Itu mereka berarti. Kesimpulan sih. Menarik temen banget kata ini. Mas, kumpulnya lah, mesinnya, kalau dijaga mesinnya. NGEP iyo Onicang
Uji 500 MB, Ci. 400 MB. Oh, ini udah 2 MB, Cil. Iya. File unclosed source.